Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para pejuang Riyadhah. Hari ini aku mau sharing ya tentang energi syukur nih sama teman-teman. Tahu nggak sih kalau syukur itu adalah salah satu ya pusat energi yang ada dalam Al-Quran. Coba deh teman-teman saat ngaji kayak gitu ya sama artinya, pasti kita bakal nemuin yang namanya syukur di mana-mana di dalam Al-Quran. Nah, itu artinya syukur ini sangat penting ya dalam kehidupan kita. Makanya Allah selalu mengulang-ulang di Al-Quran bagaimana kita itu harus pintar-pintar bersyukur. Salah satu contohnya di surat Ibrahim ya, 14 tepatnya di ayat 7. Sesungguhnya kalau kita bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Dan ada juga nih di Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Meskipun saat ini ya kita dilanda sama yang namanya ujian bertubi-tubi, cobaan yang bertubi-tubi, kesulitan yang bertubi-tubi, kesempitan rezeki di mana-mana kayak gitu. Jangan sampai kita lepas yang namanya syukur. Karena kenyataannya ya memang banyak nikmat Allah yang sudah diberikan dalam hidup kita. Mungkin kita bukan orang kaya ya yang punya banyak uang, yang bisnisnya sukses kayak gitu, yang bisa sekolah di luar negeri lah atau punya perusahaan gede. Tapi kita punya nih yang namanya kesehatan yang bagus ya. Kita punya hubungan baik dengan banyak teman, keluarga yang selalu harmonis. Ya artinya itu kenikmatan Allah sudah mengalir dalam kehidupan kita. Semakin kita bersyukur, ya semakin banyak juga kenikmatan Allah yang datang. Nah, mulai tadi kan aku ngomongin syukur kayak gitu ya, syukur. Sekarang aku mau tanya nih, apa sih artinya syukur itu? Apa cuman cukup kita ngomong alhamdulillah aja? Padahal ya kalau teman-teman tahu, kata hamdalah atau alhamdulillah itu hanya sebagian kecil loh dari rasa syukur. Padahal ya yang namanya syukur itu kita ucapkan nih ya dengan lisan kita alhamdulillah kayak gitu. Terus kita harus nanemin juga nih dalam hati ya dengan rasa syukur tadi. Kemudian kita bagikan nih kesyukuran itu kepada orang lain. Nah, itu sebenarnya arti syukur yang sesungguhnya. Yang pada intinya syukur itu kita menghargai nih segala apapun nikmat rezeki yang diberikan Allah meskipun hanya sedikit. Nah, tadi kita udah belajar ya arti syukur itu apa, terus definisinya sebenarnya tuh kayak gimana, apa cuman cukup dengan ngomong alhamdulillah atau mengucapkan alhamdulillah aja itu sudah dinamakan dengan syukur. Sekarang aku mau share nih ya, gimana sih cara mengundang rasa syukur itu? Selama ini kan kita sering ya dengar ceramah dari ustadz atau ustazah bahwa kita tuh harus pintar-pintar bersyukur. Tapi beneran gak sih kita ini udah tahu cara efektifnya datengin rasa syukur tuh kayak gimana? Nah, kali ini aku mau share ada 3 cara kita buat datengin rasa syukur. Yang pertama, kita harus kenal dulu nih sama nikmatnya Allah. Terus yang kedua, siap nerima nikmat Allah. Yang ketiga, kita menggunakan sesuai dengan kemauan Allah ya, Sang Maha Pemberi. Oke, di sini aku mau bahas poin pertama dulu. Mengenal nikmat Allah. Ada ungkapan kan ya, tak kenal maka tak sayang. Sama halnya juga dengan syukur. Jadi kita harus kenal dulu nih nikmat Allah tuh yang mana. Kalau kita nggak kenal nih sama nikmat, sama rezekinya Allah yang udah Allah kasih ke kita kayak gitu, ya gimana caranya kita mau bersyukur kayak gitu kan? Yang ada kita malah ngeluh terus-terusan, ngerasa kurang, ngerasa kok Allah ngasih ujian terus sih? Kok Allah nggak pernah ngasih rezeki sama aku? Kenapa sih Allah tuh pilih-pilih kasih kayak gitu kalau mau ngasih nikmatnya? Kenapa orang lain? Kenapa bukan aku? Iya, endingnya ya setiap hari tuh wajah kita kayak kecewa terus kayak gitu kan, murung, marah, bisa-bisa wajah kita juga cepet tua karena kita ngerasa kok begini terus, kok aduh banyaklah keluhan-keluhan
tentang rasa nikmatnya Allah. Nah, kalau seandainya kita nggak kenal sama nikmat Allah, terus kita juga nggak bisa bersyukur kayak gitu ya, bisa-bisa nih wajah ini nih ya, itu bakal terus-terusan kecewa, murung, marah, terus cepat tua kayak gitu ya. Karena ya kita nggak kunjung bahagia kayak gitu loh, nggak bisa membahagiakan diri sendiri dengan nikmat dan rezeki yang Allah udah kasih. Hidup kita bakal terus-terusan khawatir, terus bingung kayak gitu, gelisah karena kita nggak tahu dan nggak ngerasa nikmat rezekinya Allah yang datang setiap hari ke kita. Beda nih sama orang yang hidupnya selalu bersyukur kayak gitu ya, wajahnya tuh selalu berseri-seri memancarkan kebahagiaan ya, meskipun ujiannya datang tapi dia itu santai kayak gitu loh, karena dia tahu nikmat Allah lebih besar daripada ujiannya. Endingnya rezekinya tuh selalu ngalir terus, kayak ya karena dia pintar bersyukur. Hidupnya selalu merasa cukup terus ya, meskipun ya punya hajat, terus doa sama Allah, belum dikasih sama Allah, belum diwujudin sama Allah, tapi dia tetap bahagia karena dia tahu nikmat Allah udah banyak yang udah dikasih kayak gitu. Nah, biasanya ya, tolong digarisbawahi, biasanya orang yang pintar bersyukur itu adalah orang kaya. Dan orang miskin itu jarang sekali bisa bersyukur. Ya mungkin kita pernah kan mendengar sebuah ungkapan yang udah nggak asing lagi. Orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya. Sering kan dengar? Iya juga ya, tapi kok bisa ya? Ya bisa aja, karena orang miskin kebanyakan mereka itu selalu mengeluhkan hidupnya. Mereka selalu membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Mereka selalu bingung, mereka selalu khawatir, mereka selalu ngeluh sana-sini saat nggak ada nikmat dari Allah. Katanya, padahal sih nikmat Allah kan setiap hari ada ya. Salah satunya kita masih bisa bernafas, punya kesempatan ibadah, itu salah satu nikmat dari Allah. Dan orang miskin, ya memang mereka kerja kayak gitu, tapi mereka kerjanya sambil nggerutu, maki diri sendiri kayak gitu ya, nggak ikhlas. Pokoknya ngerasa nggak syukur aja. Allah kasih ini, ya mereka anggap udah biasa aja, bukan sesuatu yang patut disenengin kayak gitu. Dan sebaliknya, biasanya kalau orang kaya, dia itu bekerja dengan rasa happy, bahagia kayak gitu. Mereka fokus gimana caranya meningkatkan kekayaan mereka daripada mengeluh sana-sini, khawatir sana-sini, terus menggerutu kayak gitu. Pas dari itu semua, sebenarnya itu bukan yang penting ya, mau kita kaya ataupun miskin. Kita yang kaya nih bisa aja bertambah kaya, kita yang miskin bisa juga jadi kaya. Yang kita butuhkan sekarang, gimana sih rahasia terbesar itu menjadi kaya dan bahagia? Dan salah satunya kita harus mengenal dulu nikmat Allah yang melekat dalam kehidupan kita, agar kita selalu bisa bersyukur setiap hari, selalu happy dengan pemberian Allah meskipun itu enggak seperti yang kita inginkan kayak gitu ya. Karena dengan seringnya kita mengenal nikmat dan rezekinya Allah, maka kita akan mengundang rasa syukur dalam kehidupan kita. Sebenarnya gampang banget ya kalau kita mau mengundang rasa syukur kayak gitu. Coba aja nih ya, aku mau ngasih pertanyaan, kalian jawab dalam hati kalian. Kira-kira kamu ini sekarang hidupnya kecukupan gak sih? Terus kamu hidup sering sakit atau sehat? Pernah nggak kamu dapat musibah atau ujian, tiba-tiba Allah nolong tuh? Misalnya pas kamu lagi ada hutang kayak gitu ya, tiba-tiba Allah tolong di waktu itu juga untuk ngebayar. Kamu punya keluarga yang lengkap nggak sih? Dan pertanyaan yang terakhir ini yang terpenting. Kamu bisa bernafas, ngelihat, mendengar, berjalan, meraba, tersenyum, dan sebagainya itu karena siapa? Sebenarnya masih banyak banget ya pertanyaan yang bisa mengundang rasa syukur itu sendiri. Pertanyaan tadi tuh cuman reminder aja ya, bahwa sebenarnya Allah itu baik banget sama kita. Nggak kita minta aja Allah udah kasih. Misalnya kayak rezeki nafas ya, rezeki hidup, rezeki kita bisa ibadah, rezeki keluarga yang lengkap, yang bahagia, harmonis, rezeki sehat kayak gitu ya, nggak sakit-sakitan, nggak harus bolak-balik rumah sakit untuk check up, atau
cek darah kayak gitu. Kita bisa makan jenis makanan apapun yang ada, nggak harus pilih-pilih. Yang biasanya kan ada ya orang yang sakit kemudian menghususkan harus makan ini meskipun banyak uangnya, tapi dia itu nggak bisa menikmati makanan sembarangan kayak gitu ya. Harus ada makanan khusus yang boleh dimakan. Dengan cara kita mengingat nikmat-nikmat dan rezeki dari Allah ya, kita ini makin sadar kayak gitu bahwa hidup ini tuh perlu disyukurin. Kita nggak sadar selama ini diberikan banyak nikmat sama Allah. Coba deh kamu hitung ada berapa nih nikmat yang udah Allah kasih mulai kamu lahir sampai hidupmu saat ini. Kalau kita hitung ya nggak mungkin sanggup kayak gitu. Saking banyaknya Allah udah ngasih rezeki dan nikmat di kehidupan kita. Makasih ya udah nonton videonya. Buat temen-temen yang butuh jasa desain logo, feed Instagram, flyer untuk promosi all shop jualan kamu, bisa langsung aja hubungin Instagram Syam Creative Design. Mau tanya-tanya dulu? Boleh banget.